Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Mulk termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 30 ayat. Dalam surat Mulk terkandung makna yang dalam tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan dunia. Surat Al-Mulk dianjurkan untuk dibaca setiap hari, khususnya sebelum tidur, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut ini yang artinya, telah menceritakan kepada kami Huraim bin Mis'ar, At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami Al-Fadl bin Iyad dari Laits, dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim, Tanzil, surat As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Banyak keutamaan surat Al-Mulk yang dapat diambil dari kebiasaan membaca surat Tabarak atau Al-Mulk yang merupakan awal juz 29. Dan berikut beberapa keutamaan yang bisa kita peroleh dengan membaca surat Al-Mulk. Berikut 4 keutamaan surat Al-Mulk yang luar biasa. Yang pertama, diampuni dosanya. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ada surat Al-Quran. Ia hanya terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat membela temannya sehingga memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarak. Hadis riwayat Tabrani. Lalu yang kedua, dihindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Keutamaan yang kedua yang dapat diperoleh dari membaca surat Al-Mulk adalah dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang pedih. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla akan menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah SAW masih hidup menamainya Al-Mani'ah, penghindar atau penghala. Sungguh surat tersebut ada dalam kitabullah. Barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat Nasai. Melihat keterangan hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memperbanyak bacaan surat Al-Mulk dapat menghindarkan seseorang dari siksa kubur dan siksa neraka. Lalu yang ketiga, menjauhkan diri dari maksiat. Dalam surat Al-Mulk disebutkan bahwa orang yang taat kepada Allah adalah orang yang taat meskipun tidak ada yang melihat, sebagaimana dalam firman Allah, yang berarti mereka itu takut pada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan mereka pun lebih taat lagi kepada Allah. Surat Al-Mulk ayat 12. Pada intinya, orang yang beriman itu taat kepada Allah meskipun di kesunyian dan takut berbuat maksiat kepada Allah meskipun tidak ada yang melihat. Yang keempat, menjadikan kita sebagai orang yang bertawakal. Dalam surat Al-Mulk ayat 15, Allah juga menunjukkan disyariatkannya tentang perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tawakal bukan arti hanya berserah diri kepada Allah, melainkan juga bekerja dan berusaha. Allah Ta'ala selanjutnya berfirman, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Surat Al-Mulk ayat 15. Sebagaimana dijelaskan oleh Sahal At-Tusturi, barang siapa mencela usaha meninggalkan sebab, maka dia telah mencela sunnatullah, ketentuan yang Allah tetapkan. Barang siapa mencela tawakal, tidak mau bersandar kepada Allah, maka dia telah meninggalkan keimanan. Tawakal juga membuat kita kuat dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan surat Al-Mulk tersebut bisa diperoleh jika tekun dan rutin setiap hari, terutama di waktu malam menjelang tidur.
Keutamaan ini tidak hanya berlaku untuk yang menghafalnya, akan tetapi juga yang membacanya. Membaca surat Al-Mulk ini bisa dilakukan kapan saja, akan tetapi Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Al-Mulk saat menjelang tidur malam. Membaca Al-Mulk dan berzikir sebelum tidur sangat dianjurkan karena baik keutamaan Al-Mulk maupun keutamaan berzikir adalah sangat luar biasa. Demikian mengenai 4 keutamaan surat Al-Mulk yang luar biasa, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.